Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Pernah nggak sih kalian merasa malas banget, sampai nggak mau ngapa-ngapain? Kalau iya, berarti kalian nggak sendiri. Karena di video kali ini, kita bakal mengungkap alasan-alasan kenapa kita bisa jadi malas. Jadi, tonton video ini sampai selesai. 1. Kurangnya motivasi. Alasan pertama kenapa kita bisa malas adalah kurangnya motivasi. Kadang-kadang, kita nggak punya tujuan yang jelas atau nggak tahu kenapa kita harus melakukan sesuatu. Jadi, kalau kalian merasa nggak termotivasi, coba deh cari tahu apa yang bikin kalian semangat lagi. Jadi kalau kalian merasa nggak termotivasi, coba deh cari tahu apa yang bikin kalian semangat lagi. Mungkin kalian perlu menetapkan tujuan kecil yang lebih mudah dicapai, biar kalian merasa ada progres. Atau, coba ingat-ingat lagi kenapa kalian mulai melakukan hal itu dari awal. Kalau perlu, buat daftar alasan kenapa itu penting buat kalian. Misalnya, untuk kesehatan, karir, atau impian jangka panjang. Kadang, ngobrol sama teman atau orang terdekat juga bisa bantu banget buat ngembaliin motivasi. Intinya, cari sumber motivasi yang bikin kalian excited lagi buat bergerak dan melakukan sesuatu. 2. Kebiasaan menunda-nunda, prokrastinasi. Alasan kedua ini, pasti kalian udah sering dengar, yaitu kebiasaan menunda-nunda alias prokrastinasi. Siapa nih yang suka banget bilang, nanti aja deh, atau, masih ada waktu? Akhirnya, pekerjaan jadi numpuk dan kita makin malas buat ngerjainnya. Prokrastinasi ini bisa jadi musuh terbesar produktivitas kita. Ketika kita sering menunda-nunda pekerjaan, kita cenderung merasa tertekan dan terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk. Alhasil, kualitas pekerjaan kita bisa menurun karena dikerjakan dengan terburu-buru. Selain itu, prokrastinasi juga bisa mengganggu kesehatan mental kita, karena kita selalu merasa khawatir dengan pekerjaan yang belum selesai. Untuk mengatasi kebiasaan ini, kita bisa mulai dengan membuat jadwal yang jelas dan realistis. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan sulit di awal hari, ketika energi kita masih penuh. Selain itu, coba terapkan teknik Pomodoro, di mana kita bekerja selama 25 menit tanpa gangguan, lalu beristirahat selama 5 menit. Dengan begitu, kita bisa menjaga fokus dan tetap produktif tanpa merasa kelelahan. 3. Kurang tidur. Nah, kurang tidur juga bisa bikin kita malas, loh. Bayangin aja, kalau kita kurang tidur, badan dan otak kita nggak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi, pastiin kalian cukup tidur biar badan dan otak kalian bisa bekerja dengan optimal. Jadi kalau kita kurang tidur, tubuh kita nggak punya waktu yang cukup buat memperbaiki dan mengisi ulang energi. Ini bisa bikin kita gampang lelah, sulit fokus, dan mood jadi jelek. Selain itu, kurang tidur juga bisa mempengaruhi kesehatan jangka panjang kita, seperti meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Makanya, penting banget buat tidur minimal 7-8 jam setiap malam supaya kita bisa tetap sehat dan produktif. Yuk, mulai perbaiki pola tidur kita dari sekarang. 4. Lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan juga punya peran penting nih. Kalau kita berada di lingkungan yang berantakan atau nggak nyaman, otomatis kita jadi malas buat ngapa-ngapain. Jadi, coba deh tata ulang ruang kerja atau tempat tinggal kalian biar lebih nyaman. Misalnya, kalian bisa mulai dengan merapikan meja kerja. Letakkan barang-barang yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau, dan simpan barang-barang yang jarang digunakan di tempat yang lebih tersembunyi. Selain itu, coba tambahkan elemen dekoratif yang kalian suka, seperti tanaman hias kecil, foto-foto kenangan, atau benda-benda yang punya nilai sentimental. Hal-hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selain ruang fisik, lingkungan sosial juga penting. Kalau kalian dikelilingi orang-orang yang mendukung dan memberikan energi positif, pastinya kalian jadi lebih termotivasi untuk berkarya dan produktif. Jadi, pilih teman-teman atau rekan kerja yang bisa saling mendukung dan menginspirasi. Jangan ragu untuk berbagi ide dan berdiskusi, karena kadang-kadang ide brilian muncul dari percakapan sederhana. Ingat, menciptakan lingkungan yang mendukung bukan cuma soal fisik, tapi juga soal emosi dan pikiran. Kalau ada masalah atau hal-hal yang mengganggu pikiran, coba cari solusi atau curhat ke orang terdekat. Lingkungan yang sehat dan nyaman akan membantu kita untuk fokus dan produktif dalam kegiatan sehari-hari. Yuk, mulai tata ulang lingkungan kita biar makin semangat. 5. Terlalu banyak distraction. Terakhir, terlalu banyak gangguan atau distraction juga bikin kita malas. Misalnya,
terlalu sering buka media sosial, main game, atau nonton TV. Jadi, coba deh kurangi hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari tugas yang harus dikerjakan. Buatlah jadwal atau time management yang baik. Misalnya, tentukan waktu khusus untuk bekerja atau belajar, dan waktu untuk bersantai. Matikan notifikasi dari aplikasi yang tidak penting saat sedang fokus mengerjakan sesuatu. Gunakan aplikasi atau alat bantu yang bisa membantu kita tetap fokus, seperti teknik Pomodoro yang membagi waktu bekerja dalam sesi-sesi singkat dengan istirahat di antaranya. Selain itu, pastikan lingkungan kerja kita kondusif. Pilih tempat yang tenang dan jauh dari gangguan. Jika bekerja di rumah, beritahu anggota keluarga atau teman serumah agar tidak mengganggu selama waktu kerja kita. Dengan mengurangi gangguan, kita bisa lebih produktif dan mengurangi rasa malas yang disebabkan oleh terlalu banyak distraktion. Fokus pada tujuan kita dan ingat bahwa setiap gangguan yang kita hindari adalah langkah kecil menuju kesuksesan. Jadi teman-teman, itulah beberapa alasan kenapa kita bisa malas. Mulai dari kurangnya motivasi, kebiasaan menunda-nunda, kurang tidur, lingkungan yang tidak mendukung, sampai terlalu banyak distraktion. Yuk, mulai sekarang kita coba atasi satu persatu alasan ini biar kita bisa lebih produktif. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh tips ini, komen di bawah kalau kalian punya tips lain, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.